mengenai pewarnaan pelangi atau rainbow coloring. Jadi kalau sebelumnya kalian itu sudah mengenal tentang pewarnaan pewarnaan pada graf, yakni pewarnaan titik, pewarnaan sisi, dan juga pewarnaan wilayah. Maka selanjutnya ini adalah salah satu contoh pengembangan dari pewarnaan graf, yakni salah satu jenisnya adalah pewarnaan pelangi. Jadi sebenarnya pewarnaan graf itu ada berbagai macam jenis ya, ada pewarnaan lokal anti magic, ada pewarnaan pelangi ini, kemudian ada pewarnaan air dinamis dan juga lain sebagainya gitu kan ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita nggak mungkin untuk mempelajari semuanya. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Tapi bagi kalian yang ingin mengetahui pengembangan tentang topik-topik pewarnaan graf lainnya, kalian bisa googling di internet. Nah, eh, terkait dengan pewarnaan pelangi, sebentar saya coba. Ini referensi saya kan bahasa Inggris, saya coba cari yang Indonesia dulu. Enggak ya, ntar dulu. Aduh, ini pakai bisa, bisa. Oke, saya coba untuk buka ya. Jadi, ini saya mau share screen dulu ya. Ini minta tolong didengarkan baik-baik ya, karena nanti ini akan menjadi topik dalam penugasan project pada pertemuan 1 sampai 8 ini. Memang sebenarnya lebih enak luring ya, karena akan bisa lebih jelas untuk menjelaskannya gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita keterbatasan eh, jadwal ya, susah untuk menyatukan waktunya. Jadi daring tapi tetap tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi ini warnaan pelangi ini awalnya adalah diperkenalkan oleh Gary Chapman dan kawan-kawan itu dalam artikelnya yang berjudul Rainbow Connection in Graph. Nah, Rainbow Connection in Graph ini diterbitkan Rainbow Connection in Graph ini diterbitkan pada jurnal Matematika Bohemica pada tahun 2008. Sebenarnya sudah di submit gitu ya pada tahun 2006, tapi dipublishnya pada tahun 2008. Mungkin karena memang harus melalui proses-proses review-review dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi dalam artikel ini Gary Chatran dan teman-temannya itu memperkenalkan sebuah pewarnaan yang baru, jenis pewarnaan yang baru dalam dunia graf. Nah, namanya disebut sebagai pewarnaan pelangi karena atau awalnya ini rainbow connection ya namanya ya, apa, koneksi pelangi gitulah ya. Tapi eh, akhirnya ini juga lebih dikenal sebagai rainbow coloring nantinya. Jadi pewarnaan pelangi. Nah, di dalam pewarnaan ini siapa eh, penulis ini, peneliti ini menyatakan bahwa jika kita punya suatu graf G, kemudian eh, dia itu adalah graf yang non-trivial dan terhubung gitu kan, maka ada pewarnaan pada graf tersebut. Nah, ini sekalian kalian belajar cara bacanya ya, kalau misalkan ada artikel-artikel. Jadi, ada pewarnaan yang disimbolkan dengan C atau coloring gitu ya. Ada pewarnaan C, di mana pewarnaannya itu
Kalau di sini ditulis EG berarti dia apa memetakan ya, memetakan sisi edge kan E itu edge. Jadi yang diwarnai itu adalah sisinya. Tapi kalau di sini ditulis VG berarti itu adalah titiknya gitu. Entah itu pelabelan, entah itu pewarnaan. Kalau EG itu sisi, kalau VG itu titik. Tapi kalau misalkan VG dan EG gitu himpunannya berarti ya titik dan sisinya sama-sama diwarnain atau dilabelin gitu. Nah, kalau di sini hanya sisi ya, pada pengenalan konsep awalnya dari pewarnaan pelangi ini, jadi dia memetakan sisinya itu dengan bilangan 1, 2, 3, sampai dengan K, di mana K itu adalah bilangan asli, natural number. Nah, Yes, no stopping me. nah kemudian eh, di mana nih? Di mana sisi yang bertetangga itu bisa jadi sama gitu. Nah, bedanya pada konsep warnaan sisi sebelumnya, kalian kan mencarinya sisi kalau ada titik itu sisi. Bentar, coba. Oh, ini nggak bisa dicoret. Iya ya. Oke, apa? Nah, saya screenshot dulu. Screen. Oke. Nah, eh, kalau pada pewarnaan sisi sebelumnya, misalkan, misal, hmm, misalkan nih, kalian kan punya graf eh circle dengan 3 titik misalkan ya. 1, 2, 3 misalkan gitu. Nah, pada pewarnaan yang sebelumnya, maka kita kan nggak boleh untuk memberikan warna yang sama pada sisi yang bertetangga. Misalkan ini satu, berarti ini harus dua gitu kan, karena sisinya nempel pada titik yang sama gitu kan. Nah, kalau yang ketiga ini, berarti dia nggak boleh satu, nggak boleh dua juga gitu kan, maka dia harus tiga gitu kan ya. Nah, tapi dalam warnaan pelangi itu bisa jadi mungkin saja apa sisi yang bertetangga itu warnanya sama. Misalkan gini, itu bisa aja. Kenapa? Karena akan ada aturan yang eh, membolehkannya nantinya. Sebentar ya. Nah, ini intinya mungkin saja boleh sama. Nah, sekarang aturannya apa? Nah, jadi ketika kita punya dua titik, ada titik U dan ke V, dua titik pada graf ya, misalkan titik U dan V gitu kan ya. Nah, antara dua titik itu kan bisa dibentuk lintasan. Nah, lintasan yang dibentuk di dalam graf tersebut antara kedua titik itu harus menjadi lintasan pelangi yang dinamakan rainbow path ini. Nah, rainbow path ini apa? Rainbow path ini terjadi ketika tidak ada sisi dari lintasan tersebut ya, path P itu yang warnanya itu sama. Nah, kalau misalkan nggak ada sisi yang warnanya sama, itu yang disebut sebagai pewarnaan pelangi. Jadi, fokusnya di sini adalah lintasan dari satu titik ke titik lain, gitu. Kalau misalkan ternyata dia warnanya eh, ada yang sama, tapi dia nggak mempengaruhi lintasan tersebut, lintasannya tetap pelangi, itu nggak apa-apa. Makanya di sini bisa jadi sisi yang bertetangga itu warnanya sama, bisa jadi, boleh jadi ya. Nah, seperti itu. Nah, terus tantangannya di sini adalah kita harus mencari ini, Rainbow Connection Number atau RC namanya. Rainbow Connection Number itu apa? Nilai K-nya. K itu apa? Gitu. K itu adalah yang di sini tadi. Nih, banyaknya warna yang kita gunakan. Jadi,
minimum minimum warna tetap ya nanti tetap tujuannya adalah minimum warna yang diperlukan. Kalau minimum warnanya ternyata 3, berarti random connection number-nya atau RC-nya itu adalah 3. Kalau minimum warna yang digunakan itu adalah 5, berarti rainbow connection number-nya adalah 5 seperti itu. Itu untuk apa? Warnaan pelangi. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Ntar dulu ya. Nih, saya mau ke slide lainnya. Ntar. Ini kita gabung-gabungkan ya. Nah, ini ada penelitian lain ya yang juga membahas tentang rainbow coloring. Ini dalam presentasinya ya. Nih, di sana kan nih lintasan path gitu antara dua titik itu adalah disebut pelangi jika nggak ada warna yang sama di dalam eh, apa lintasan tersebut. Jadi sisi yang melalui lintasan itu warnanya harus berbeda. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ini bisa diwarnai. Oke. Nah, saya mau buat yang sama nih ya. Kalau gambarnya kurang jelas atau slide-nya nggak tampil, tolong diinfokan ya, karena takutnya saya nggak nge. Nah, ini adalah graf lintasan kan? Graf lintasan dengan 1, 2, 3. Titiknya ada 6 gitu ya, ada 6. eh, nah, kalau pada pewarnaan yang biasa, kalian kan mewarnainya ini 2, 1, 2, 1 gitu kan ya. Kenapa? Karena kan sisinya ini kan nggak boleh eh, warna yang apa sisi yang nempel pada satu titik itu warnanya kan nggak boleh sama gitu kan. Nah, tapi dalam apa rainbow coloring atau pewarnaan pelangi di sini menjadi seperti ini. Kenapa? Nah, fokus kita eh ini saya mau kasih warna lain. Nah, ini saya kasih nama dulu ya. Ini ada V1, V2, V3. Ini nama titiknya ya. V4, V5. Oke, dari gambar ini, graf lintasan yang contoh ini, eh, kita punya lintasan apa aja kira-kira? Dari V1 ke mana? Ke V2, bisa bentuk lintasan kan? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada garis yang menghubungkan kan? V1 ke V3 bisa nggak? Dari V1 menuju V3 bisa nggak? Kalau nggak ada yang jawab, saya berhenti aja. Ini lagi batuk. Saya tunggu sampai ada jawaban ya. Dari V1 ke V3 bisa Ibu ada lintasannya. Halo, kenapa? Dari V1 ke V3 bisa Ibu ada lintasannya. Ada nggak lintasannya? Maksudnya kita bisa nggak dari V1 itu menuju ke V3? Bisa Ibu. Bisa. Melalui mana lintasannya? Lewat V2. Ya, betul. Good. V1, V2 ke V3 ya.
Oke. Nah, sekarang hmm, V1 kemana lagi? Ke V4 misalkan. Bisa juga kan? V1, V2, V3, V4 gitu kan ya. Dan seterusnya kan, ini ke V5, ke V6, dan seterusnya. Pokoknya kita cari lintasan-lintasan yang mungkin ada gitu kan ya. Nah, tapi nggak harus dimulai dari V1 ya. Jadi kita bisa juga V2 ke V3, V2 ke V4, dan seterusnya. Ada banyak kan berarti kan. Nah, dan seterusnya ya ini ya, dan seterusnya. Sampai V5 ke V6 gitu, V5. Nah, kemudian, nah, karena dia ada banyak lintasan dan kita harus mencari banyaknya warna minimum yang diperlukan, maka eh, maka apa namanya? Untuk mendapatkan rainbow connection number-nya, kita harus mencari diameter dari grafnya itu dulu, yang akan kita cari. Diameter dari ini P berapa nih? P6 ya, 6. P6 misalkan. Saya lupa 6-nya itu menunjukkan titik apa sih? Anggap ini menunjukkan titik ya. Misalkan diameternya ini. Diameter itu apa? Ini saya. Nah, nih. Dalam rainbow coloring ada yang sudah ditemukan tentang ininya, apa, keterhubungannya ya, batas atas dan bawahnya. Jadi rainbow connection number atau RCG itu akan lebih besar sama dengan diameternya. Jadi minimal dia sama dengan diameternya. Kenapa? Karena diameter itu apa? The largest distance between two vertices of G. Jadi, jarak yang terpanjang antara dua titik yang ada di dalam graf tersebut. Kalau saya tanya di sini, diameternya jarak yang terpanjang antara dua titik itu yang mana di sini tuh? Dari titik mana ke titik mana? Yang paling panjang di dalam graf ini, yang V1 sampai V6 ini. V1 sampai V6. Ya, V1 ke V6 kan ya. Karena apa? Karena untuk mencapai V6 dia harus melalui V2, V3, V4, V5, dan V6. Nggak ada cara lain. Maksudnya nggak bisa dia lompat dari V1 ke V3 dulu karena nggak ada sisi yang menghubungkan gitu kan ya. Nah, karena eh, dia yang terpanjang, maka di sini diameternya adalah sebanyak sisi yang menghubungkan itu. Dari V1 ke V6 itu ada berapa sisi yang menghubungkan yang harus dilalui? Ada 4 Ibu. Emang? Lagi? 5, Ibu. Ada 5 ya. Kan yang itu pink, apa, hijau, hitam, biru, apa sih? Kuning, biru gitu kan ya. Ada 5 ya. Artinya diameternya itu adalah 5. Nah, sekarang kita mau mencari apa RC-nya kan ya. Kita mau mencari RC dari graf G ini. Dia akan lebih besar sama dengan diameternya. Diameternya kan 5 tadi kan. Berarti dia minimal 5 warnanya. Tapi bisa jadi lebih. Nah, kemudian ini kan batas bawahnya. Batas atasnya apa? Nih, M. Ini SRC saya belum jelasin dulu ya, karena SRC itu Strong Rainbow Coloring ya. Kita ke fokus ke RC-nya dulu. Nah, batas atasnya itu adalah M. Nah, M itu adalah size-nya, ukurannya. M-nya itu berapa sebentar? Size, ini kan non-trivial connected graph of size M. Saya jadi lupa, ntar kita coba cari size pada graf. Jumlah titik yang dipunyai. Oh ya, sorry. Jumlah titik yang dipunyai. Nah, di sini berarti M-nya berapa? Jumlah titik yang ada.
6 Ibu. 6. 6. Nah, berarti dia harus lebih besar dari 5, tapi dia harus kurang dari 6 karena jumlah titiknya itu 6 gitu. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan ya dalam graf lintasan ini. Dia mungkin bisa 5 atau mungkin bisa 6. Nah, sekarang kita mau coba warnain ya. Jadi biar kalian tahu kenapa kok ternyata memang em, ini. Kenapa dia itu ada 5. Hmm, nah, oke. Atau saya warnain di sini aja, yang ini. Ini saya warnain 1 ya. V1 ke V2 karena memang dia cuma ini ya, apa, lintasannya ukurannya 1 ya. Panjang lintasannya 1 ya udah berarti kan warna pertama. V2 ke V3. Sebenarnya boleh kita warnain 1 karena dalam rainbow rainbow apa? Rainbow coloring ini boleh untuk yang bertetangga itu sisinya warnanya sama ya. Nah, saya mewarnai 1 di sini itu boleh karena apa? Karena V2 ke V3 itu kan cuma 1 gitu kan, cuman panjang lintasannya 1. Tapi nggak bisa untuk V1 ke V3. Nah, V1 ke V3 itu kan ini saya tulis sisinya juga ya biar nggak susah. Ini ada E1, ini sisi 1, sisi 2 gitu ya. Nah, untuk V1 ke V3 dia kan melalui E1 dan E2. Nah, E1 dan E2 dalam rainbow coloring itu harus pelangi, harus beda. Nah, kalau kita warnai 1 di sini, di V2, V3, di E2-nya itu diwarnain 1, itu nggak boleh, nggak berlaku. Maka nggak boleh 1 di sini, tapi haruslah 2. Kenapa 2? Ya, agar lintasan dari V1 ke V2 itu pelangi, V1 ke V3 pelangi, V2 ke V3 pelangi juga gitu kan. V1 ke V2 karena cuma 1 ya panjang lintasannya, ya udah 1 warna. V2 ke V3 juga 1 warna karena panjang lintasannya 1. Tapi V1 ke V3 karena panjang lintasannya 2, maka nggak boleh 1 warna. Ya sebanyak eh, panjang lintasannya itu karena warnanya itu harus pelangi dalam 1 lintasan. Paham nggak sampai di sini? Paham, Bu. Paham ya? Sebentar saya lanjutkan dulu. V1 ke V3 itu kan 1 dan 1, 2 akhirnya kan ya. Nah, sekarang kita mau warnai lagi nih satunya gitu kan V3 yang E3. E3 kalau kalau saya warnai 1 misalkan. Terus V, V2 ini kan sampai V4 ya berarti. V2 ke V1 V3 ke V4 pelangi nggak? Pelangi kan karena panjangnya cuma 1 kan. Jadi ya satu warna 1 itu. Kalau V2 ke V4 pelangi nggak? Pelangi itu artinya warnanya beda ya. Maksudnya yang saya simbolkan angkanya tuh beda. V2 ke V4 Pelangi. pelangi kan? Pelangi, Bu. Ya, pelangi. Karena 2, 1 gitu kan. Nah, V1 ke V4 pelangi nggak? Tidak pelangi, Bu. Nggak Bukan pelangi pelangi. kan? Karena 1, 2, 3. 1, 2, 1 gitu kan. Ada warna yang sama. Nah, dalam pewarnaan pelangi itu kan harus different, harus berbeda. Maka ini nggak boleh 1. Kalau kita mau buat 2, bisa bisa jadi pelangi semua nggak dari V1 ke V4 ini? Kalau saya taruh 2 di E3, pelangi nggak? Tidak, Bu. Tidak. Makanya saya harus mencari warna lain, yakni warna ketiga. Gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya yang E4,
Saya mau taruh 1, pelangi nggak untuk seluruh lintasan yang antara V1 sampai V5 ini? Tidak, Bu. Tidak, mana yang bikin nggak pelangi? 1. V1 ke V5 ya. V1 ke V5 kan 1, 2, 3, tapi balik lagi ke 1 nggak boleh. Maksudnya ada warna yang sama ya. Jadi haruslah memang yang paling minimum kita harus nambahkan warnanya lagi gitu kan. Nah kalau ini E5 kira-kira mau dikasih warna berapa? 1, 2, 3, 4, atau nambah lagi satu warna jadi warna 5? Warna 5. Nambah, nambah lagi, Bu. Nambah, kenapa Berbeda warna. nambah? Karena agar pelangi. Karena dari agar V1 sampai V6 itu mempunyai warna yang berbeda-beda. Nah, 5. Nah, ingat kita kan main di diameternya ya. Jadi untuk jadi acuannya itu kalau misalkan kita lihat diameternya pelangi, diameter itu kan yang paling paling jauh ya jarak terpanjangnya gitu kan. Nah, kemungkinan besar itu nanti yang lainnya juga akan pelangi. Karena yang paling panjang aja pelangi gitu kan. Pelangi kan artinya berbeda warnanya. Nah, makanya di sini untuk graf yang ini, graf lintasan dengan 6 titik ini, dia punya RC-nya. Nah, kalau saya tulis berarti ini RC dari P6 itu sama dengan 5. Jadi connection number-nya, rainbow connection number-nya itu sama dengan 5 karena dia butuh 5 warna yang berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan pewarnaan pelangi. Beda dengan beda dengan definisi dari pewarnaan sisi yang biasanya gitu kan. Jadi akhirnya kalian tahu kan jenis dari pewarnaan. Nah, syarat-syarat dari pewarnaan-pewarnaan itu tergantung dari nama pewarnaannya itu ya. Maksudnya biasanya di artikel itu seperti yang kita ketahui tadi, misalkan, nah kita baca artikel ini. Nah, ketika kita baca artikel ini itu akan ada definisinya. Pewarnaannya itu apa, kemudian caranya itu seperti apa. Itu akan ada. Nah, oke. Sekarang kita lihat. eh di sini ini abaikan, ini jangan dilihat dulu yang ini ya. Kita belum bicara yang strong. Oh, nggak bisa ya. Kita jangan, kita nggak bicara strong dulu, nanti yang biasa dulu aja ya. Nah, di dalam graf yang seperti ini, eh dia menyebutkan 3. Ini saya tulis U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10 gitu ya. Nah, dalam graf ini dia menyatakan bahwa RC-nya itu adalah 3. Ini grafnya apa tadi? RCP, misalkan P gitu ya grafnya. P. Dia bilang itu sama dengan 3. Coba kita cek. Diameternya ini itu berapa kira-kira? Kalian cari dari satu titik, itu terjauh mau ke titik mana? Melalui berapa sisi gitu, lintasannya itu berapa? Misal, U1 ke, hmm, nih, U1 ke U10 misalkan ya. U1 ke U10. Kan bisa aja dia lewat sini kan. 1, 2, 3 gitu kan. 3 ini ya. Yang ini 1, 2. Kalau lewat sana ya. Atau mau lewat mana lagi? Sini 1, 2, 3 gitu kan.
Atau lewat mana? Oh sorry, ini dua. Sorry, kita lihat yang terpendek. Maksudnya lihat dari U1 ke U10, itu kalian lihat yang terpendeknya. Dari dua titik itu kita lihat yang terpendeknya, tapi kita cari yang terpanjangnya, tahu nggak maksudnya? Jadi gini, misalkan nih dua titik kan kita tetapkan U1 sampai U1 ke U10. U1 ke U10 yang paling pendek itu lewat mana? Lewat U6. Lewat U6 kan? Sepanjang berapa? Sepanjang dua lintasannya gitu kan. Nah, kemudian misalkan U berapa ya? U2 ke U2 ke U4. Itu mah gampang ya, dua ya. U2 ke U4, dua ya, karena kan lewat sini ya, gitu kan. Nah, sekarang kalian cari ada nggak yang dua titik dari U berapa ke U berapa gitu, yang dia terpendeknya tuh tiga lintasan panjangnya. Dari U berapa? U1 ke U3. Coba U1 ke U3 ini sorry. U1 ke U3 ini kan dua. U1 ke U4 Bu berarti. Coba U1 ke U4. Hmm, hmm. U1 ke U4. Oke. Kalau U1 ke U4 masih dua ya kayaknya ya. Apakah semuanya bisa apa? eh, yang paling panjang itu dua, yang paling pendek, maksudnya dari U mana ke U mana, dari titik mana ke titik mana gitu, lintasannya itu bisa dilalui oleh dua semua, atau ada yang lebih banyak gitu, ada yang tiga mungkin. Kira-kira dua semua nggak ini? U6 ke U3, Bu. Coba U6 ke U3 bisa lewat ini, U10 kan? Kayaknya dua ya, dua semua nggak sih ya? U2 ke U8. Oh ya, U2 ke U8. Oh ya, gue coba. U2 ke U8 coba lewat mana? Kalau oh bisa juga dua nih, U2 ke U8 gini kan? Ya nggak sih? Kayaknya dua semua ya. Ada yang tiga nggak ya kira-kira? Dua semua ya kayaknya ya. Tiga ke U3 ke U7, Bu. eh U3 ke U7. Oh ya, coba U3. Yuk yuk yuk. Satu. Iya nggak bisa ya. Berapa nih? Bisa bisa dua deh, Bu. Nggak jadi, Bu. Dan kemana? Ntar dulu. Yang naik ke U2, U7. Oh iya benar. Kayaknya dua semua ya. Nah, ini kemungkinan dua semua ya. Karena dia itu maksimalnya itu dua yang jadi diameter itu eh, di antara dua titik itu kan terpendeknya tuh lintasannya berapa. Terus digabungkan semuanya, itu yang terpanjang itu berapa? Nah, itu diameter. Paham maksud saya nggak? Jadi U1 ke U berapa, U1 ke U berapa, itu kan ada yang apa lintasan paling pendek yang dilalui gitu kan.
Misalkan ada 2, nanti U6 ke U3 misalkan ada 3, terus ada berapa macam. Nah, nanti dari semuanya itu lihat yang paling panjang itu berapa lintasannya. Nah, itu akan jadi diameter. Nah, karena di sini tuh semuanya bisa dari 2 ya, bisa langsung 2 kan, atau maksimal 2 gitu kan, kayak U5 ke U7 kan bisa 1 gitu kan ya. U1 ke U2 bisa 1. Jadi paling panjang kan 2, berarti diameternya itu adalah 2. Nah, sorry, warnanya. Sekarang banyaknya titiknya ada berapa itu? Ada 10 Bu. 10. Berarti RC-nya, berarti RC dari graf P ini itu antara 2 sampai 10. Berarti kita mulai dari 2, pasti minimal itu 2 gitu kan. Nah, sekarang di sini itu ditentukan 3 ya. Coba kita coba ya. eh Bisa nggak kira-kira graf ini itu kalau saya hapus ini tuh bisa ya? Atau saya kasih warna ini. Oke, bisa nggak kira-kira graf ini itu diwarnain dengan cukup 2 aja. Kita coba diwarnain ini ya, warnaan pelangi ya maksud saya. Ya, anggap ini kita mau mastiin apakah emang ini tuh 3 ya. Apalah, eh, saya hapus ini. Ini warnaan kita nggak harus sama, tapi kan nanti banyaknya warnanya yang sama ya. Hmm, ya udah oke nggak apa-apa. Saya tulis lagi. Oh, 1. Hmm. Saya mau nulis N-nya aja ya. Sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bener nggak ada 15? Oke, sekarang kita warnain. Ingat, lintasannya harus pelangi ya. Ini saya warnain 1. Terus, Dua, dua, 2. Terus E3. tiga. Kenapa 3? Coba, kenapa 3?
Ntar, ini mungkin masih lebih kompleks di kalian ya. Kita coba yang simpel aja grafnya. Tapi ini coba kalian lihat. Kalian lihat antara dua titik lintasannya itu eh, ada yang pelangi nggak? Ada yang nggak pelangi nggak? Kalau misalkan U1 ke U9 misalkan, ya. U1 ke U9. Ini kan warna 2, ini warna 1, pelangi kan? Terus eh U7 ke U4 misalkan. U7 ke U4. Ini berapa ya? 3 sama 1 ya? Pelangi kan? Nah, kalian lihat, ini kan U7 itu sebenarnya juga bisa kan dari sini. U7 ke U9 dulu, ke U8, ke U4. Itu kan lintasan juga ya. Nah, tapi dia kan nggak pelangi kan ya? 2 1 2 kan ya? Nah, jadi di sini eh, di dalam rainbow connection, di dalam pewarnaan pelangi ini, rainbow coloring, ada satu lintasan aja yang pelangi antara dua titik itu sudah disebut sebagai lintasan pelangi pada kedua titik tersebut, gitu. Paham ya? Jadi nggak harus semuanya. Nah, kalau semuanya namanya nanti strong rainbow connection. Yang ini tadi SRC. Nah, ini kan SRC. Hmm, ini. Jadi dia strongly rainbow connection connected if graph G berisi lintasan pelangi UV untuk setiap dua titik dalam graph G tersebut, gitu. Jadi kalau semuanya itu pasti pelangi, jadi kalau di yang strong rainbow connection itu, mana tadi? Nah, kalau yang strong rainbow connection itu dari U7, U7, U5, U4 itu harus pelangi. U7 ke U9 ke U8 ke U4 itu juga harus pelangi gitu. Jadi semuanya dari titik mana ke titik mana itu harus lintasannya pelangi semua. Itu baru namanya strong rainbow connection atau SRC. Nah, karena harus pelangi semua kan melewati jalur mana aja itu harus pelangi, maka kemungkinan besar warna yang dibutuhkan itu lebih besar gitu kan daripada yang rainbow connection itu. Makanya di sini hubungannya SRC itu strong rainbow connection number itu lebih besar sama dengan rainbow connection number itu sendiri. Karena membutuhkan warna yang lebih banyak juga gitu bisa jadi. Paham ya? Nah, ini yang rainbow connection. Nah, kita mau coba latihan, maksudnya kita mau coba graf nih, kita mau mewarnain pelangi gitu. Ini kan yang tadi. Nah, ini coba kita buktikan bahwa kalau complete graph itu rainbow connection number-nya itu katanya sama dengan 1. Eh, ini kalau path nih, path itu kan tadi yang tadi ya, PN ini kan tadi P6. P6 tadi butuh berapa? Rainbow connection number-nya RC-nya berapa? P6. 5. 5. Kalau kira-kira P5 butuh berapa rainbow connection-nya? 4. 4. 4. Karena kalau lintasan itu kan pasti melalui jalur yang sama gitu kan. Mau V1 ke V3 harus melalui V2 dulu. V1 ke V4 harus melalui V2 dan V3 dulu. Dan seterusnya berurutan ya. Jadi P5 itu rainbow connection-nya itu 4. P4 rainbow connection-nya 3. Akhirnya, nah kalau yang ini udah jelas ya bahwa eh, ini PN rainbow connection-nya itu adalah N-1. Ini. Yang ini ngerti ya? Rainbow connection di yang lintasan yang tadi itu. Ya, dia adalah N-1. Paham nggak?
Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang kita Paham. coba yang gampang lagi nih, yang sikel. Biasanya apa? Oh, saya ada slide kemarin tuh ada slide ini kan. Hmm, benar. Ada sikel kan di sini. Kita coba pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Gambarnya nggak terlalu jelas ya. Nggak apa-apa. Kita coba warnai ya. Nah, ini saya kasih satu, warna satu. Kira-kira yang sebelah kanan ini warna berapa? 2. Dua. Kenapa? Coba. Kalau ini apa? Yang satunya lagi 3. tiga. Kenapa? Emang iya. Dari V1 ke V2 kan bisa satu aja. Dari V1 U1 ke U2 maksudnya. Hmm, bukannya ini satu doang. Ya kan? Yang itu kita warnain berapa? Ini E1, E2, E3. Kalau dalam pewarnaan pelangi boleh sama ya. Tadi itu kan, nih jadi kalau dalam pewarnaan pelangi, nggak di kan, nggak bisa. Tadi mana ya? Nih, di mana sisi yang bertetangga itu mungkin aja dia itu warnanya sama. Jadi nggak seperti yang konsep warnaan awal gitu kan. Tapi lintasannya itu harus pelangi gitu. Nah, ini kenapa? Kalau kita mau dari U1 ke U3, itu melalui berapa sisi sih? Dua sisi. Dua sisi. Nah, kan harus pelangi tuh. Karena ke U1 dari U1 U2 ke U3 gitu kan, atau atau alternatif lainnya adalah U1 U4 ke U3 gitu kan ya. Tapi itu kan sama-sama dua sisi ya yang harus dilalui. Berarti dia harus eh, pelangi. Berarti harus ada dua warna yang berbeda. Makanya nggak boleh satu lagi gitu. Nah, makanya itu kalau menurut saya yang C3 ini bukannya satu kan. Kalau U1 ke U2 kan cuma sekali. Satu apa? Satu ini aja. Satu lintasan bisa kan? Iya, satu sisi aja. U1 ke U3 kan satu sisi juga. U2 ke U3 satu sisi juga. Kalau menurut saya yang C3 ini satu-satu-satu gitu nggak sih? Coba kita C4 dulu ya. C4 ini kan satu, dua. Terus E3-nya kira-kira berapa?
Kalau masih satu masih bisa dipakai, pakai satu. Kalau dua masih bisa dipakai, pakai dua. Kalau udah nggak bisa, baru pakai tiga. Boleh nggak ini saya tulis dua? Atau satu lah. Dua aja biar kelihatan beda dengan pewarnaan yang apa? Yang biasanya. Boleh nggak? Yang ini saya mau dua lagi bisa nggak ya? Bentar. Ini hmm, hmm. Ini boleh nggak gini? Dari U1 mau ke U2. Pakai warna mana? Kalau U1 ke U2, U2 ke U3 itu kan pasti cuma satu kan ya jaraknya ya. Jadi pasti warnanya cuma satu doang ya. Sekarang kita cari yang panjangnya itu dua lintasannya. Misalkan dari U1 ke U3. Ada lintasan pelangi nggak di sana? Ada, Bu. Mana? Dari mana ke U1 ke berapa dulu? Ke U berapa? U1 ke U3. Kan nggak ada garisnya. Maksudnya lewat mana dia? Oh, lewat 2. U2. Dua. Kalau lewat U4 pelangi nggak? Tidak, Enggak, Bu. Ibu. Kenapa? Tidak, Bu. Tidak, iya good. Kalau lewat U4 dia nggak pelangi. Tapi lewat U2 kan sudah ada yang pelangi. Jadi boleh warnaannya seperti ini. Tapi itu U1 ke U3 ya. Tapi kita harus cek semuanya itu harus ada lintasan pelanginya. U2 ke U4. Ada lintasan pelanginya nggak? Ada Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, tidak ada, maaf, maaf. Ada, Bu. Ada, Bu, lewat U1. Ada kan lewat U1 ya. U2, Iya. U1, baru ke U4. Walaupun U2, U3, U4 nggak pelangi, tapi dia ada lintasan pelanginya, yakni lewat U1. U2 ke U1 baru ke U4. Nah, kemudian kalau U3 ke U1 berarti sama kayak tadi ya. U4 ke U1 juga, U4 ke U2 juga sama karena dia sikel ya. Berarti ini kan udah memenuhi lintasan pelangi. Karena jarak yang diameternya itu juga dua kan. Karena nggak mungkin kita itu butuh tiga lintasan, tiga, iya tiga lintasan gitu kan. Panjang lintasannya nggak mungkin tiga untuk ke titik yang lain. Nah, seperti ini tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau, misalkan mau hmm, biar bagus gitu ya. Nah, makanya nanti dilihat polanya yang lain seperti apa. Jadi nanti kira-kira baiknya gimana. Misalkan kalau kalian mau buat seperti ini, itu juga nggak masalah. Akan pelangi juga karena U1 ke U3 itu pelangi, U2 ke U4 pelangi gitu kan. Udah kan, U1 ke U2, U2 ke U3 juga pasti pelangi karena cuma satu kan ya. Nah, kalian perhatikan ini. U1 ke U3, dia lewat U2. U1, U2, U3. Pelangi nggak? Pelangi, Ibu. Kalau lewat U4, U1, U4, U3. Pelangi nggak? Pelangi juga, Ibu. Pelangi juga. Nah, pewarnaan yang tadi dengan pewarnaan yang ini itu sama-sama pewarnaan pelangi. Bedanya, kalau pewarnaan yang tadi itu hanya untuk memenuhi rainbow connection number aja. Banyaknya warna yang dibutuhkan yakni dua gitu kan. Tapi kalau yang seperti ini, kalian juga bisa memenuhi strong rainbow connection numbernya. Kenapa? Karena tadi di setiap dua titik yang di setiap dua titik itu lintasannya itu pelangi. Kayak tadi kan U2 ke U4, mau dia lewat U1 atau lewat U3, dia semuanya pelangi. Begitu juga semuanya. Jadi kemanapun titiknya, dari mana kemanapun, dia akan membentuk lintasan yang pelangi. Itu yang strong rainbow connection number. Jadi pada graf C4 ini, ini khusus C4 ya.
Nggak tahu kalau yang lainnya. RC-nya itu 2, strong rainbow connection number-nya itu juga sama dengan 2, dengan yang seperti ini. Paham ya? Jadi mau diwarnai dengan yang tadi, yang ini 2 juga, itu nggak masalah juga, karena tetap kita menggunakan 2 warna kan. Kan kita butuh rainbow connection number itu banyaknya warna. Paham nggak bedanya rainbow RC sama SRC? Paham, Ibu? Oke. Nah, sekarang lanjut yang C5. Ini nggak berhasil. C5. Ini U1, U2, 3. Nah, yang ini E1, E2, E3 biar gampang ya. E4, E5. Oke, yang ini misalkan ini 1. E2 mau diwarnain berapa? 2 kali ya, karena kan U1 ke U3 gitu ya. U4, U4. E3 maksudnya. 1, Berapa berapa? warna 1. 1. Bentar. Oke, kalau misalkan U4 warna 1, berarti dari U1 ke U4 harus melalui U5 ya, karena kalau lewat U2 dan U3 dia nggak rainbow. Karena kan 1, 2, 1 ya. Coba, kalau E4 berarti berapa? 3, Bu. 3. Berapa? 2 apa 3? Oke, terus Elina 2, Bu. 2. Coba, dari U1 ke U2, pelangi nggak? Bentar saya tanya dulu, ini diameternya berapa? Yang terpanjang berapa itunya? Lintasannya. Diameternya berapa? 2. Oh iya benar, 2 ya. Misalkan dari U1 mau ke U3 lewat U2. U1 mau ke U4 lewat U5 gitu kan ya. U3 mau ke ini ya betul, diameternya 2 ya. Jadi minimal ada 2 warna. Nah sekarang kita coba nih. Dari U1 ke U3 lewat U2 pelangi ya. Hmm, lah kalau misalkan 2 bisa nggak kita pakai 2 warna kira-kira? Kalau misalkan ini 1 atau 2 gitu, yang bikin nggak pelangi apa? Oh, nggak pelangi ya. Misalkan U3 ke U5 ya. Iya, Bu, U5 ke U3-nya nggak pelangi. Ntar dulu. Hmm, kalau 2 ya nggak pelangi juga. Kalau misalkan kita ubah jadi 2 nggak pelangi. Berarti harus 3 ya. U3 ke U5 biar pelangi U3 ke U5 lewat U4 ya. U4, U5, 1, 3. U2 ke U5 pelangi. U2 ke U4 pelangi ya. 2, 1. U3 ke U5 1, 3. U3 ke U1 misalkan bisa lewat 4, 5, 1 ya. 1, 3, 2. Oke. Nah, berarti RC-nya dari C5 itu sama dengan 3. Nah, yang C6 berapa kira-kira?
Satu lagi nih C6. Berapa? 1, 2, 1. Silakan. N2 2. 2, 2. Oke. Terus diameternya ini berapa? 3. 3 ya. Dari U1 misalkan ke U4. Itu kan melalui 3 lintasan. Lintasannya panjangnya 3. Oke. Berarti minimal ada 3 nih. Terus U3 ke E3 berapa? 3. 3. Terus kan udah ketahuan minimal 3 ya. Coba kita buat 1, 2, 3 gini. Ini pelangi nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Dari manapun ke titik manapun ada lintasan pelanginya ya. U1 ke U4 pelangi. Itu pelangi. Dia strong rainbow nggak? Iya, Bu. Strong ya. Dari manapun kemanapun nggak ada warna yang sama ya. Oke, nah ini kita bisa lihat nih. Kalau kalau C4 titiknya 4 di dalam graphical ini dia 2. Ini saya tulis RC-nya C6 itu sama dengan 3. SRC ya ternyata ya C6 3. Nah, ternyata untuk yang genap ya 4, 6 itu kan RC-nya itu berapanya? Connection number-nya hubungannya apa dengan banyaknya titik? Tengahnya ya. Jadi kalau banyaknya titiknya 8, nanti RC-nya 4. Banyaknya titiknya 4, RC-nya 2 gitu kan. Kalau yang ganjil, apa? N+1/2. Boleh juga. Nah, kalau di sini, dia rumusnya ini. Ini apa? Sailing ya. Sailing artinya itu pembulatan ke atas. Jadi 5,1 itu dibulatkan jadi 6. 5,002 dibulatkan jadi 6. Pokoknya semuanya itu dibulatkan ke atas. Berarti kalau misalkan kita punya RC C6, kan pembulatan dari 6 bagi 2 gitu kan, pembulatan ke atas ya. Sama dengan 3 betul nggak? Kan 3,0 ya. Nah, tapi kalau yang tadi itu RC5, pembulatan ke atas dari 5/2 ya. Betul ya, 3 ya. Iya. Nah, berarti harusnya yang RC3 itu pembulatan ke atas dari 3/2. Berarti harusnya 2 ya? Tapi saya masih ragu nih. Mana tadi? Mana ya? Ini. Nah, yang C3 ini saya itu masih ngerasa ini tuh sebenarnya gini boleh. Karena kan kita mau
V1 ke V3 langsung aja gitu kan. V1 ke V2 langsung aja gitu. Harusnya 1 nih kan. Nah, ini saya nggak tahu ini N-nya. N-nya itu dimulai dari berapa. Ntar coba kita cari ya untuk yang cycle itu memang seperti ini atau tidak. Nah, anak-anak, jadi itulah namanya pewarnaan pelangi. Nah, biasanya rainbow coloring ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, biasanya kalau dalam dalam apa bahasa Indonesia itu judul artikelnya itu bisa jadi pewarnaan pelangi pada graf apa gitu kan, atau bilangan terhubung pelangi. Maksudnya itu rainbow connection number-nya. Bilangan terhubung pelangi pada graf, misalkan ini graf berlian, misalkan seperti itu. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini konsep bilangan oleh kelemahan keamanan. Jadi konsep bilangan ini itu kan dikenalkan pada tahun 2005 kan, terus disubmit di artikelnya itu pada tahun 2006 itu kan ya, kemudian publish pada tahun 2008 kan ya. Nah, ternyata eh, konsep ini itu termotivasi dengan adanya kelemahan sistem keamanan dalam pengiriman kode rahasia gitu kan. Makanya akhirnya muncullah konsep bilangan terhubung pelangi ini. Nah, jadi dia adalah bilangan bulat positif terkecil, K itu yang jadi connection number-nya itu nanti. Nah, dia akan menjadi lintasan pelangi kuat jika untuk setiap titiknya itu lintasannya pelangi gitu kan. Panjangnya sama dengan jarak U dan V yang dinamakan lintasan pelangi kuat. Ini sama seperti tadi ya. Nah, ini di chart kan, itu sudah ada RC dari graf lingkaran dan roda. Coba. Kan kita udah buka chart lagi ya. Graf lingkarannya mana ya? Oh iya benar tuh, kan benar. Dia N-nya lebih besar sama dengan 4 ya. Jadi dia baik rainbow Waalaikumsalam. Baik rainbow connection number-nya atau strong rainbow connection number-nya itu sama dengan ini. Aku dapat tadi kalau gitu. Dari siapa? Aku ketemu dia terus aku bilang bahwa aku tungguin Eva tadi. Oh iya. Bawahnya Ah, sekarang mau main. Oh. apa ada Eh, apa? Terus pintunya ditutup. kasih deh tapi Iya. Nah, jadi ini tuh berlaku untuk N yang lebih besar sama dengan 4. Makanya benar ya. Karena kalau N-nya 3 itu saya rasa 1 ini udah rainbow. Jadi yang ini tuh berlaku untuk, udah terjawab ya. Udah terjawab ya. Jadi ini tuh untuk N-nya yang lebih besar sama dengan 4. Dan kita memang sudah membuktikan ya. Jadi dia fokusnya lebih besar sama dengan 4. Walaupun C3-nya juga sebenarnya boleh ya. Nah, di dalam ini, di dalam apa namanya artikel ini itu ada beberapa penemuan, yakni ini kalian coba ya untuk graf roda. Kalau N-nya sama dengan 3 katanya, nah nih, nah ini benar-benar nih, enggak di situ aja biar itu, ada enggak biar cepet. Graf roda, kalian tahu graf roda kan? tahu itu adalah roda kereta. Jadi kalau graf roda itu kan dengan titiknya itu 3 ya. Gerak-gerak. Nah, di dalamnya itu kan ada ininya kan, jadi dia kayak roda kan. Nah, dia bilang bahwa rainbow connection number-nya untuk N sama dengan 3 ini itu adalah 1. Jadi untuk graf roda ini W3 ya. Ini rainbow connection number-nya itu 1, berarti ini 1, 1. Cuma butuh 1. Benar nggak kira-kira? Antara dua titik itu kita bisa Benar, Bu. benar ya, karena
antara dua titik itu kita bisa mendapatkan bilangan pelanginya dengan langsung ya melalui satu panjang lintasan satu ya, langsung gitu kan bertetangga maksudnya. Makanya dia rainbow connection number-nya itu adalah 1. Nah, kalau yang ini dari 4 sampai 6 N-nya dia akan 2. Nah, ini sama juga dengan complete graph ya. Nih, graph complete ya tadi yang W3 itu kan graph complete ya. Graph complete itu rainbow connection-nya 1. Kenapa? Karena dia itu terhubung langsung ke semua titik gitu kan yang ada di dalam graph tersebut. Maka otomatis diameternya itu kan 1 ya. Dan bisa langsung terhubung. Jadi makanya RC-nya itu 1. Tapi untuk SRC saya nggak tahu ya, belum tentu juga. Bisa jadi lebih dari 1 ya mungkin. Nah, gitu anak-anak. Nah, di sini ini ini enggak ini ya. Bentar, this presentation based on following reasons by person. Rainbow connection number N ini. Nah, ini kita nggak bicara dominating set ya. Nah, ini ada lagi tentang dominating set, tapi kita nggak bicara ini ya di perkuliahan ini. Tapi kalau untuk kalian tertarik untuk penelitian bisa ya. Nah, rainbow coloring ini itu juga digunakan untuk penelitian. Nah, salah satunya yang tadi ini yang dari graf berlian kita coba. Nah, graf berlian itu seperti ini. Tapi nggak harus selalu seperti ini ya. Maksudnya V-nya itu bisa sampai banyak. Misalkan ini diperpanjang lagi. Nah, misalkan ini diperpanjang lagi nih sampai banyak titiknya. Ini juga. Ini jadi sampai banyak gitu ya. Ini juga nih. Jadi bisa diperpanjang terus. Oh, ini terus ke sini ya. Nah, seperti itu. Jadi, teorema ini itu untuk graf berlian. Kita cek dulu diameternya nih. Ternyata untuk diameter graf berlian itu adalah 3 untuk N sama dengan 4 atau 5. Dan 4 ketika N-nya itu udah lebih besar sama dengan 6 gitu kan. Kenapa harus cek diameter dulu? Ya itu karena tadi sebagai acuan batas bawahnya, lower bound dari RC-nya tadi. Nah, ternyata di graf berlian yang berorder 2N, RC-nya itu sama dengan diameternya. Jadi udah yang paling minimal. Ini pembuktiannya kalau misalkan kalian. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan ini pewarnaannya, ini adalah rumusan dari pewarnaannya nih. C coloring ini. Pewarnaan dari UI plus 1 itu apa? Nah, akhirnya didapatkan seperti ini yang membuktikan bahwa apa RC-nya itu sama dengan diameternya itu. Nah, ini adalah pembuktian-pembuktiannya ya. Oke, baik. Nah, nanti kalian eh untuk apa? Untuk proyeknya itu juga akan membahas tentang bilangan terhubung pelangi. Jadi coba kalian pelajari lebih lanjut tentang bilangan terhubung pelangi. Kemudian kita akan coba cari graf yang masih belum ada ya, yang masih belum ketemu gitu kan ininya pewarnaan pelanginya, bilangan terhubung pelanginya dan kita dibuat kelompok ya nanti akan silakan coba untuk mencari ya rainbow connection number-nya itu dari graf tersebut. Nah, jadi di pertemuan ini kelima ya. Kelima, keenam, ketujuh kita akan mendiskusikan itu ya ke-6, ke-7 dan ke-8 nanti kan pengumpulan tugasnya ya. Jadi ada waktu lumayan panjang karena memang ini project ya. Jadi eh, ini satu kelas berapa orang sih? 25, Ibu. 25. Oke. Hmm.
Oke, mungkin nanti saya pikirkan dulu ya. Nanti kayaknya kelompoknya jangan banyak-banyak ya, karena biar sebentar. Oke, saya coba pikirkan dulu. Intinya masing-masing dari kalian dalam waktu seminggu ini tolong pelajari dulu tentang yang Rainbow Connection Number ini, Rainbow Coloring. Nanti akan saya share untuk ininya ya, apa sumber referensinya ya. Dan kalian juga bisa mencari-cari ya di internet itu. Kayak tadi itu kan saya cari aja di internet apa rainbow coloring of graph apa gitu kan. Atau bilangan terhubung pelangi namanya itu kalau bahasa Indonesia. Atau pewarnaan pelangi. Nah, seingat saya itu juga ada bukunya waktu itu. Bentuknya PDF, saya lupa. Waktu saya kuliah dulu kayaknya ada deh. Cuman saya lupa naruh filenya di mana ya, nanti coba saya cari lagi deh. Jadi kalian pelajari dulu ya untuk bilangan terhubung pelangi itu. Nanti kita akan mengerjakan proyeknya tentang itu. Mungkin satu kelompok bisa antara 2, 3, atau 4. Kalau 5 kayaknya kebanyakan ya. Hmm, kalau mungkin 3 ya. Oh ya udah deh. 3 itu berarti berapa? 3 kali 7. 3 kali 8, 24. Ya kan? 3 kali 8, 24. Berarti ada satu kelompok yang 4 gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Jadi boleh deh dibentuk kelompoknya sekarang. Jadi satu kelompok itu 3 orang, ada satu kelompok yang 4 orang nantinya ya. Nah, nanti di minggu selanjutnya kita tetap akan membahas tentang ini, tapi akan lebih spesifik lagi. Dan juga kalian juga harus lebih mendalami lagi ya terkait dengan konsep bilangan, dengan konsep pewarnaan pelangi. Baik, anak-anak sampai di sini untuk perkuliahan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Maaf Bu, izin nanya Ya, terkait silakan. pertemuan ke-6 nanti, apakah di minggu depan bisa di Selasa siang Bu? Kira-kira. Iya, Selasa siang. Sebentar. Kalau saat ini itu masih belum ada info ya. Karena mungkin kalian sudah saya ceritakan sebelumnya ya, hari Selasa siang itu kan sebenarnya hari rapat ya untuk rumpun matematika. Jadi kalau misalkan itu kosong, kita boleh make. Maksudnya kalau nggak ada agenda rapat, kita bisa make. Tapi kalau ada agenda rapat, misalkan Prodimat ternyata rapat gitu kan, berarti saya harus mendahulukan rapatnya itu gitu, karena itu adalah kesepakatan dari kami para tim dosen ya. Jadi kalau untuk sekarang nggak apa-apa dicoba dulu aja ya di Selasa siang, tapi nanti kalau misalkan ternyata berhalangan, mungkin kalau Selasa sorenya kalian free. Selasa siang sampai sore harusnya kosong Bu. Oh gitu. Ya udah, kalau memang nggak ada rapat, kita coba di Selasa siang ya agar nggak terlalu sore juga mulainya. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada rapat, maka kita undur ke sorenya gitu aja kali ya. Nanti yang satunya lagi di Jumat sore itu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus kalau misalkan memang memungkinkan luring, mungkin kita bisa luring ya. Jadi biar biar apa? Biar lebih jelas. Jadi biar lebih bisa hidup interaksinya ya. Makasih Dani ya. Ya Bu, baik Bu. Nanti saya coba cari ruangannya kalau itu. Iya, sama ditanyakan ke teman-temannya kosong apa enggak ya. Takutnya ada kelas yang lain. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, eh, semoga penjelasan dari saya bisa cukup bisa dipahami dengan baik ya oleh kalian terkait dengan pewarnaan pelangi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama dari kalian pada pertemuan ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani jangan lupa isi ini ya link Monef ya, yang baru, yang Monef tengah. Ya baik Bu. Ya, terima kasih anak-anak, saya izin live. Terima kasih Bu. Terima kasih.